Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm وخير ما فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر بعده اللهم إنا نسألك رحمتك ونعوذ بك من فتنة الدنيا والممات amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini sudah banyak perkembangan di banyak masjid. Sudah mulai ada hilang rasa takut, tetap waspada seperti biasa, tapi semangat ngaji itu sudah. Bahkan beberapa bapak itu marah ke pengurus, kok ngaji nggak dibuat yang offline gitu ya. Ya marahnya marah cinta sebenarnya, marah sayang. Semoga ke depan lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Karena ngaji online itu memang beda dengan offline, Pak ya, ada energi yang berbeda ketika kita bertemu langsung, bertatap muka. Inilah rahasia dari surat Qaf ayat 37 ya, surat 50 ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi pilar perubahan rohani dan intelektual itu ada 3 cara. Punya hati, mikir maksudnya. Benar gak yang saya ikuti ini? Ya. Benarkah yang saya pelajari ini? Mempertanyakan kebenaran yang kita ikuti ini adalah awal kesadaran. Tapi kalau sudah memastikan, saya pasti benar, ini sudah alamat ilmu tidak berkembang. Saya bertahun-tahun sampai menemukan guru yang tepat, mempertanyakan apa yang saya yakini. Apakah benar saya ini mewarisi ajaran Nabi? Apakah begini Nabi mengajarkan agamanya? Itu lama ya, pindah guru, dan itu emang harus ada kesadaran itu. Lalu pilar kedua al-qasam'ah. Al-qasam'ah itu yang kita sebut talaqi offline. Ya, talaqi itu yang nanti teman-teman mau ngaji tamyiz ya. Ya, adik saya guru bahasa Arab itu jago tamyiz. Jadi saya tahu itu metode banyak membuat orang berhasil. Ya. Semoga penemunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau talaqi itu mau denger. Jadi modal orang berubah yang kedua, mau denger aja. Saya nggak suka nih sama seseorang, tapi saya mau denger dia. Nanti akan ada Pak input yang berbeda. Tapi sekali saya bilang, oh itu ustadznya nggak semaham dengan saya. Itu bukan ustadz kami. Kalau ustadz itu datang dikabur. Ya tunggu aja Pak, orang itu gak akan berubah, gak akan ada upgrade keilmuan dan intelektualnya, gak akan sama sekali. Maka beruntung orang-orang yang mau mendengar, walaupun wah saya belum sepaham gak apa-apa, nanti itu akan terbimbing. Kita kan punya pendengaran, punya hati, itu nanti yang akan mencoba untuk merubah ya. Kalau gak mau dengar dari orang yang berbeda dengan kita, terus kapan kita dewasa? Ini yang terjadi di banyak masjid, di banyak majelis. Jadi majelis-majelis tertentu malah mendoktrin jamaahnya, jangan dengerin selain kita. Ada yang bentuknya kelompok, ada yang bentuknya organisasi. Kalau yang organisasi itu sudah pakai baiat malah ya. Tapi yang kelompok ini lebih dahsyat karena dia bisa diakses siapapun. Dan ini kemudian menjadi kisruh di banyak masjid. Karena kita, ya tiap hari kita ngunjungin masjid, Pak. Baik sholat, ataupun silaturahmi, ataupun ngajar, ataupun belajar. Sampai sekarang, alhamdulillah, Allah masih memberi hidayah saya untuk mau belajar. Alhamdulillah. Kita nggak melihat gelar orang, Pak, tapi kita ngelihat siapa gurunya. Ini orangnya guru ke siapa? Walaupun dia nggak kuliah, kita ngaji sama dia. Banyaklah kita ngaji kepada orang-orang itu. Banyak hal-hal yang kita nggak dapat di kampus, kita dapat dari orang-orang yang ngaji secara tradisional dari gurunya.
duduk ya, dengerin dauh-dauhnya masyaikh, kiai. Itu ternyata sir-sir ajaran Nabi, rahasia Nabi itu kadang-kadang ada di lisan mereka, tidak ada di lisan para profesor di kampus. Ini yang saya temukan sejauh ini, ya. Jadi benarlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Khuzir rijal bil haq. Kalau kamu mau menghukumi seseorang, jangan hukumi dengan sosoknya, hukumi dengan hak, dengan keilmuan tentang kebenaran. Jangan menghukumi, memutuskan satu kebenaran dengan sosok. Oh, saya nggak tamat kampus ini, nggak benar. Kita agak udah. Ini akan membuat kita menjadi picik, ya. Nabi SAW ya diturunkan surat Qaf ayat 37 ini dan dikatakan di ujungnya wa huwa syahid, dan orang ini mau musyahid. Syahid inilah yang kita sebut offline, mau ngaji secara langsung. Ketika Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, hadis sahih Bukhari, salatlah kamu seperti kamu melihatku salat, bukan seperti kita baca buku. Sekarang banyak cara salat berdasarkan buku. Ini bermasalah. Akhirnya cara sholatnya beda dengan apa yang kita terima dari syekh-syekh kita dari masa ke masa. Bahkan mereka mengklaim, oh kalau yang kita dapat dari guru TPA itu nggak benar, yang benar itu yang di buku ini. Nah itu karena nggak mau mendengar dari yang lain. Padahal ada namanya sunnah fi'liyah, sunnah Nabi. Tidak ditulis di buku, tapi sudah diriwayatkan dari guru ke guru ke guru ke guru ke guru. Itu yang disebut cara sholat. Ada sunnah membaca Al-Quran, itu kan fi'liyah juga. Bagaimana cara menggerakkan bibir, itu kan nggak tertulis di kitab hadis. Tertulisnya di kitab qiraat dan tajwid. Nah ini contohnya. Jadi banyak sunnah-sunnah itu yang tidak kita temukan di kitab hadis, Pak. Sangat-sangat banyak. Dan yang paling mengejutkan, hadis hukum itu cukup 4.000-an, tapi hadis akhlak itu puluhan ribu. Kenapa hari ini orang beragama bisa tengkar, bisa kisruh, masjid bisa rame, ya? Ini masjid kayaknya masih adem kali ya, tapi di masjid lain rame, Pak. Perseteruannya. Itu kenapa? Karena orang fokus pada sunnah-sunnah ahkam, ajaran-ajaran Nabi yang berkaitan dengan hukum, tapi mereka kurang mempelajari sunnah-sunnah akhlak, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan akhlak. Sunnah di situ artinya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga di sini nanti ada kajian khasais nabawiyah atau misalnya sirah Nabi khusus, cari ustadznya yang jago. Dan sirah Nabi itu bukan pakai teori, Pak, dia harus pakai cerita. Maka ustadznya harus orang yang alim dan bisa bercerita, nggak cukup alim. Nah semoga nanti ketemu, Pak. Banyak di sekitar UIN itu, sekitar Ciputat itu banyak ulama sebenarnya. Pamulang sana silakan dicari. Ternyata saya jadi orang Depok juga, Pak. Ya, tadinya orang situ, Cirende, pindah ke Pengasinan sono. Ya Depok, tapi malah lebih dekat waktu di Cirende, Tangerang Selatan, ya. Nggak kebayang tadinya. Di sini kita melihat masjid-masjid, apa yang membuat masjid-masjid ini kebanyakan berbeda faham antara jamaah, pengurus dengan pengurus. Ternyata ajaran akhlak Nabi jarang diekspos. Nah kajian tentang akhlak Nabi ini porsinya harus lebih besar daripada kajian hukum. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan apa? Orang masuk surga itu dua sebabnya. Takwa di hati. Yang kedua husnul khuluq. Husnul khuluq itu di akhlak. Jadi bukan di jenis baju, jenis sarung, jenis jenggot, enggak, Pak. Enggak ada di situ. Masuk surga bukan di situ, tapi dari kualitas kolbu. Karena Nabi mengatakan takwa itu di dalam dadamu, dan yang kedua akhlak. Maka niatkanlah kalau berjenggot, jenggot yang ada akhlak Nabi di situ. Bersarung itu sebenarnya sunnah Nabi, Pak. Saya menemukan bahwa Nabi
pakai sarung lebih banyak daripada pakai celana. Baju yang saya pakai ini gamis, ini bukan pakaian Nabi, ini pakaian Arab. Cuma karena saya melihat guru saya suka pakai baju begini waktu kita ngaji dulu, ya saya pakai begini juga. Tapi beberapa syekh kita pakai sarung. Cuma kalau pakai sarung mereka pakai jubah di luarnya. Tahu jubah itu ya, yang dipakai di luar. Wah, itu lebih cakep ya. Nah, kita ketika mengamalkan ini, niatnya bukan untuk menghakimi orang, tapi untuk menghakimi diri sendiri. Jadi ketika belajar, jangan belajar diniatkan untuk mencari hujjah, mencari argumentasi dalam berdebat, tapi karena ingin meluruskan hati. Dan yang paling menyedihkan apa Bapak Ibu yang bahkan Allah, beberapa jamaah itu dia simpatik dengan seorang ustadz karena si ustadz sepaham sama dia. Loh, kenapa si ustadz harus ngikutin paham dia? Yang benar murid ikut guru atau guru ikut murid? Nah, giliran si ustadz ini sudah beda paham sama dia bilang, itu ustadz nggak benar. Jadi mulai kemudian menghakimi guru, dan ini menyedihkan sekali. Tapi di sisi lain, para guru, para ustadz, para mu'alim ini juga punya PR besar. Banyakkah input ilmunya sehingga outputnya juga besar? Nah, ini PR para ustadz. Ya, ngajak menjelaskan filosofi tentang turunnya ayat pertama Iqra, baca, dia kurang baca. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya diizinkan Allah menjadi trainer dai untuk dikirim ke luar negeri, Pak, dengan satu lembaga non-profit ya. Apa hasil survei kita? Kita survei langsung aja. Minat baca para ustadz minus, bukan plus, Pak. Jadi kalau Indonesia karena tidak berkembang nih ya, pertumbuhan ekonominya nggak ada, kita sebut resesi. Itu mereka sudah resesi, Pak. Akhirnya ya mohon maaf, apa yang menjadi output dari seorang muallim yang akan bisa menginput murid-muridnya itu tidak terjadi. Bapak mengalami kebosanan ngaji, kok ngaji bosen ya? Nah, itu sebabnya. Baik, ini sekedar refleksi kegalauan saya melihat perkembangan masjid dan tempat-tempat dakwah. Semoga ini bisa dipahami oleh pengurus ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengkaji tentang Muhammadun qablal bi'atsah, begitu bahasa Arabnya. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Saya tidak mau mengulang-ulang repetasi kajian-kajian karena ini bisa Bapak lihat di kajian YouTube beberapa hari ini. Saya ambil kisah yang lain saja dari sisi lain. Saya yakin bahwa Bapak bagus teredukasi dengan baik. Mungkin ada yang basicnya ilmu sosial, eksak segala macam. Sekarang kita coba lihat dari sekian banyak negeri yang bagus-bagus, yang subur, peradabannya tinggi. Kenapa negeri yang dipilih oleh Allah adalah negeri Makkah? Orang Arab, penyembah berhala, negeri bebatuan, tidak ada pohon di situ. Kenapa? Nah, disinilah kemudian muncul dua tokoh ulama kita. Pertama Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, punya kitab judulnya Sirah Nabawiyah. Saya tidak tahu ini sudah diterjemah atau belum. Beliau ahli sejarah, mengerti geografi, paham sosiologi. Orang kalau begini baca hadis Nabi, itu menarik. Dia mengerti, oh ini rahasianya kenapa Nabi dikeluarkan dari Arab, bukan dari Indonesia yang subur. Bukan dari puncak, Pak. Kalau di puncak pagi-pagi Nabi ngopi kayaknya ya. Duduk santai gitu, terus kedinginan, minum teh, kan enak tuh. Ternyata enggak. Supaya Nabi itu tahan banting, maka ditaruhlah di tempat yang paling susah di dunia. Jika masuk nanti ke negeri yang mudah seperti kita, yang santai, orang kita kan santai semua. Saking santainya, kita ini ya, hidup begitu aja, pergerakannya pelan. Tapi untuk menghancurkan negeri seperti kita juga susah. Karena negeri yang pelan itu imunnya kuat, Pak. Tapi yang cepat berubah, cepat juga hancurnya. Nah, ini kelebihan kita. Kenapa nggak di Indonesia?
Karena kalau di Indonesia, nanti kalau Islam masuk ke negeri-negeri kayak negeri-negeri subtropis, itu nggak akan bisa jadi berkembang. Ya. Mazhab di Indonesia yang paling cocok ya dua mazhab itulah, Syafi'i, Hanbali. Tapi Bapak kalau pergi ke negara subtropis yang di Eropa, itu nggak cocok Pak, kadang-kadang. Mazhab Syafi'inya harus direvisi dulu. Tetap mazhab Syafi'i tapi direvisi. Bapak kalau ke Eropa, coba aja lihat, pasti teman-teman kita Turki yang jualan kebab tuh ya, Hanafi, terus Maliki, dua itu. Ada rahasia sebenarnya. Baik, Allah Ta'ala memilih negeri yang tandus, penuh bebatuan, cuma ada satu sumber di situ, yaitu sumber mata air, yang disebut air Zam-Zam. Ini kalau nggak dilihat dari sisi ekonomi dan geografi saat itu, kita nggak paham nih kenapa. Setelah diteliti oleh para ahli ekonomi, dulu sumber-sumber mata pencarian itu akan terbentuk kalau ada sumber mata air. Itu teorinya. Jadi ada namanya water theory, ya, jadi teori tentang air. Di mana ada air, maka di situ akan ada aktivitas ekonomi. Kenapa? Ini bukan Bogor, bukan Depok, bukan Tangsel, bukan Jakarta. Ini apa? Arab, tandus. Yang mereka cari apa? Air. Kita aja di sini sekarang udah mulai krisis loh Pak. Hati-hati. Saya mau nakut-nakutin dikit. Setiap rumah kita udah pakai air galon. Kita nggak usah sebut mereknya. Bener nggak? Ini krisis udah Pak. Saya nggak nyuruh Bapak berhenti beli galon ya, karena kasihan juga teman-teman kita jualan galon. Demo Prancis itu air yang Bapak minum tuh merek Prancis semua, ya. Boykot noh, ya. Boykot itu minum air sumur, air pump tuh. Tapi masalahnya air PDAM kita kualitasnya juga nggak bagus. Ini kita cek ya, kita taruh air dari pagi sampai sore udah lumutan Pak. Pam Depok itu, ya. PDAM Depok, semoga kedengeran sama mereka ya. Apa masalahnya itu? Katanya boleh diminum. Kalau begini kan bahaya nanti, mineralnya banyak ya. Kalau nggak tahu lah apa namanya, saya nggak pakar air. Tapi di tengah negeri yang tandus, padang pasir, ya bukit-bukit batu, tahu-tahu di lembah situ ada air. Maka mulailah dulu saya nggak menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar ya, itu kita udah tahu semua lah. Dimulai dari klan mereka, ya, Ismail, kemudian hidup dengan ibunya. Lalu orang yang bersafar, kafilah-kafilah itu kemudian tinggal di sana sejenak. Tapi karena orang Arab itu mencari air yang tidak ada habisnya, lama-lama mereka bilang, kita nggak usah pindah di sini aja. Ngobrol ke tuan rumah Ismail. Dari sinilah terjadi barter budaya. Nabi Ismail itu anak Hajar. Hajar itu orang Mesir. Nabi Ismail ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab, bukan Persia, tapi Babilonia. Babilonia, ya. Beliau orang ya sekarang bagian Irak itulah, Tigris, Eufrat, bagian-bagian situ. Hijrah ke Haran, ya, bagian ujung utaranya Suriah, kemudian ke Yerusalem, kemudian ke Mesir, lalu balik lagi ke Yerusalem, lalu turun ke Mekah. Ditinggal istrinya. Kenapa beliau tinggal istrinya? Karena secara prinsip kehidupan, di mana ada air pasti orang ramai. Itulah rahasianya kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana. Akhirnya terbentuklah ya koloni-koloni kehidupan. Ada orang lewat, minum, nggak mau pergi lagi Pak, situ aja deh, gitu. Sembari berburu, sembari beternak. Maka setiap orang Arab itu dulu kerjaannya dua aja, dagang beternak, dagang beternak. Hanya itu. Berdagangnya bukan seperti kita dagang kelontong, Pak, jangan dibayangkan begitu. Masih ingat surat Al-Quraisy? Li'ila fi Quraisy. Inilah penjelasan tentang Muhammadun qablal bi'tsah. Nabi Muhammad SAW sebelum dibangkitkan. Apa yang terjadi?
Ilaf Quraisy, kafilah-kafilah dagang Quraisy itu mereka belanja apa? Barang-barang ke selatan, ke Teluk Aden. Teluk Aden itu dulu kapal-kapal dari Nusantara udah nyampe di situ, Pak. Buktinya apa? Jadi Teluk Aden ini barang-barang yang dijual itu barang-barang yang hanya ada dari negeri kita. Contohnya untuk mengawetkan mumi dipakai apa, Pak? Ya, kapur barus, kamper ya. Itu dahsyat. Sejarah kapur barus itu udah ditulis oleh orang barat setebal ini, Pak, udah ada terjemahannya. Saya suka sekali baca buku itu karena kayak membaca dua surat di Quran. Surah Al-Insan sama surat Quraisy. Ya, Al-Insan cuma menyebut kafurah. Ini bukan cocok logi. Ya. Bapak buka kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Di situ ada kata-kata asing yang diserap oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an turun, bahasa Arab kan sudah ada. Nah, bahasa Arab itu dulu pernah menyerap bahasa India Timur, India ujung jauh. Negeri kita dulu disebut dengan Aqsal Hind, India Timur, ya, Asyraqal Hind, ya, atau Al-Hind Asy-Syarqiyah, ya. India Timur. Emang dari sana itu udah dari kita, Pak, namanya. Jadi orang sebut dulu itu dari India, padahal itu dari kita. Dikirimlah kemudian lewat kapal, kan dulu pakai kapal, nggak mungkin dong pakai taksi, kan nggak mungkin, pakai angkot nggak ada, Pak. Transportasi yang ada waktu itu adalah kapal. Di mana berhentinya? Di Teluk Aden. Dari situlah kemudian dibawa ke Mesir, dibawa ke Sudan. Kita kan taunya mumi Mesir, Pak, ya. Padahal piramid itu dari Sudan, Ethiopia itu udah banyak. Malah duluan situ, baru kemudian naik ke atas ke daerah Egypt. Apa yang kita lihat? Hasil penelitian yang meneliti selalu orang barat, saya juga heran, bukan orang kita. Mumi-mumi itu pas dicek ternyata itu kamper kapurnya orang Sumatera Utara sama Aceh. Kita tahu ada nama daerah Barus. Ya, ada orang Aceh yang di sini. Ini paling paham mungkin. Dan orang Sumatera Utara cerita kepada kita, ini sekarang gubernur sudah mulai kembali menanam kamper untuk dijadikan bahan dagang. Nostalgia lama. Habis diceritain sama Ustadz Kiai, doktor profesor tentang masalah ini, mereka jadi melek. Oh, hebat juga ya. Dan orang Arab itu kalau buat minuman, Pak, namanya ma'jun. Minuman unik. Itu salah satu penyedapnya adalah kamper itu. Jadi bukan hanya untuk mengawetkan mumi, ya. Dan yang paling mengagetkan ketika dibuka beberapa sinagog di Syam, negeri Syam. Syam itu 4 negara ya, yang sedang konflik sekarang, mulai dari Yerusalem, Palestina, Lebanon, Yordan, Suriah. Itu di situ banyak sinagog. Kenapa? Kalau orang Yahudi kan dulu di sana. Gereja ataupun sinagog dulu punya tempat khusus, ada perpus, ada ruang menyimpan benda-benda berharga. Ketika dibuka peti-peti berharga, bukan emas, Pak, di dalamnya, tapi ketemu cengkeh. Cengkeh cuma tumbuh di Ambon, Pak, dulu. Ajib gak tuh? Nyampe ke negeri Arab subtropis, yaitu daerah Suriah, Syam, ya, daerah Lebanon dan Palestina. Ini membuat kemudian teori-teori yang berkembang liar kemana-mana. Cuma karena ada kaidahnya bisa disambungkan. Berarti sebelum Nabi Muhammad lahir, Mekah itu jalur sutra sebenarnya. Kenapa? Setiap kafilah dagang yang belanja di selatan Yaman, ini saya lupa bawa slide-nya, Pak. Itu ada petanya, enak kalau dilihat. Jadi mereka turun ke bawah, setiap musim tertentu mereka naik. Fisyita iwas saif. Musim dingin, mereka kemudian ke bawah. Karena setiap ke bawah itu musim dinginnya nggak terlalu dingin, ya. Lalu musim panas mereka belanja ke atas. Makanya orang Arab itu pada seneng, Pak, nikahi orang-orang Syam.
Karena musim panas ke sono. Panasnya mereka kan nggak panas. Panasnya mereka nggak panas, Pak. Baik. Dari sini baru sisi ekonomi saya cerita, ya. Sisi ekonomi saya cerita bahwa Mekah itu bukan negeri hamparan kosong, tapi itu jalur sutra luar biasa. Orang-orang kafilah-kafilah pedagang itu dulu minimal mampir di sana. Nah, orang Arab, Quraisy khususnya, mereka bertugas menjaga Mekah, Ka'bah. Mereka punya dua pekerjaan besar tadi, berdagang, terus beternak. Di musim berdagang, mereka beli barang, kemudian jual. Jual kemana? Tadi ke Syam, dan itu prosesnya panjang. Jadi orang Arab itu di kampungnya nggak lama. Itu sebabnya kenapa ayahnya Nabi meninggalnya bukan di Madinah. Itu Pak sebabnya. Meninggal di mana ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di luar kota, bukan di luar Mekah, nggak di Madinah juga, nggak di Mekah juga, di luar itu. Itu adalah perjalanan bisnisnya. Mereka biasa berbisnis. Nah, maka sampai sekarang kalau kita ingat Arab, yang kita ingat apa? Tanah Abang, ya kan, Condet. Tapi beda Pak. Kalau Kuitang tuh banyak yang alim-alim tuh ya. Kalibata tuh ada yang pedagang, ada yang ulama. Kalau Bapak pergi ke daerah Palu, itu habaib adalah orang-orang pendidik, jarang yang pedagang. Sampai mereka marah ke saya ketika saya tanya, nggak ada yang jual ini ya, saya candain ya, nggak ada yang jual parfum. Dia kayak kesel, ente ini ya, kita ini beda sama Arab sono katanya. Saya nggak mau tahu maksudnya Arab sono itu mana ya. Jadi sama mereka juga ada perasaan-perasaan begitu. Bagi kita nggak masalah sih mau Arab jualan, mau jadi ulama, yang penting jadi orang bener. Nah, kita nggak boleh rasis karena agama kita bahasa Arab turunnya. Tapi nggak boleh juga kemudian mengarabkan negeri ini, mengislamkan negeri ini wajib. Tapi mengarabkan nggak, karena agar Arab beda zaman, itu beda budaya. Seperti model baju tadi, ya beda zaman dan beda budaya. Bapak kalau mau lihat tradisi Nabi itu masih banyak di kalangan ulama Yaman. Ulama Yaman, Tarim, itu yang dibawa oleh habaib itu masih banyak yang mirip. Ya. Lalu orang-orang Arab yang strategis ini di kota Mekah, muncul pertanyaan, berarti Arabnya Mekah bukan Arab asli. Benarkah itu? Coba lihat Pak tadi, Ismail anak mana? Anak Siti Hajar, orang Mesir. Ibrahim, Nabi Ibrahim, Babilonia. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Arab. Makanya ketika orang memperebutkan Abraham atau Ibrahim atau Abram, itu nama Ibreunya itu. Bukan mereka merubah nama Ibrahim, Pak. Emang dalam bahasa Ibrani, orang nyebutnya Abram atau Abraham. Bahkan ibunya Nabi itu mengetahui anaknya itu bakal jadi Nabi. Apa kata beliau? Bu'ista rasulan. Ya. Hai anakku, engkau akan diutus sebagai Rasul mengikuti agama Abraham, atau Ibrahim. Jadi Aminah masih menyebut Abraham atau Ibrahim. Masih nyebut begitu. Jadi itu bukan pemutaran ini. Yang ditukar oleh sebagian ahli kitab bukan di nama, tapi diisi ajarannya. Nah, ini perlu diluruskan ya. Kita kadang orang awam mikir, wah itu udah dirubah tuh. Justru kita dituduh merubah. Karena dalam bahasa aslinya Ibrahim tidak ada, yang ada Abraham. Lalu Arab asli di mana? Gitu pertanyaannya. Condet Pak. Ya, itu mah perantauan semua Pak. Arab asli yang di jazirah, yang kita sebut jazirah Arab Peninsula itu yang mana? Ternyata Arab yang asli itu ada di Yaman Pak. Dan yang paling tua itu negeri Sabah, tempatnya Sayyidah Bilqis. Ya. Bilqis itu Arab asli. Dan sampai sekarang ada satu kampung di Yaman masih ngomong bahasa Arab Sabah.
Dan itu kalau saya, alhamdulillah bisa ngomong bahasa Arab, ya, alhamdulillah. Ngajar seharian penuh bisa bahasa Arab. Tapi kalau dengerin orang Sabak ngomong, saya nggak ngerti, ya, nggak ngerti sama sekali. Di situ kita ngerasa bodoh lagi. Banyak juga yang aku nggak tahu nih, ya. Apalagi kalau Arab sudah bahasa lokalnya, ya. Jadi Arab yang resmi fasih itu sudah beda dengan dialek-dialek kampungnya. Nah, jadi Arab asli itu di daerah Yaman. Jadi Arabnya Nabi disebut Arab Musta'arab. Apa sebutannya? Arab Musta'arab, ya. Apa yang disebut Musta'arab? Orang-orang yang sudah campuran. Jadi Nabi Ismail menikah dengan orang-orang Arab asli yang mampir ke sana, lahirlah Arab turunan. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah turunan, udah keturunan campur, ya. Nah, ini kita ini kan banyak yang sudah campur-campur nih, benar nggak? Apalagi menikahnya udah beda suku, udah mix. Maka percampuran itu ternyata adalah bibit dari kebangkitan. Jadi kalau kita dari dulu ketemu orang itu lagi susah, Pak. Begitu juga percampuran pemikiran. Kalau ingin maju pemikirannya, ayo bentur-benturin otak kita itu dengan pemikiran yang aneh-aneh. Nanti ya terseot-seot dikit, lama-lama jadi bangkit, dia jadi tahan banting. Mirip-mirip kayak imun. Orang kalau mengatakan ini, filsafat haram, itu langsung otaknya buntu. Tapi dia ingin tahu filsafat apa sih isinya, haramnya di mana sih. Dia konsumsilah filsafat itu. Dan itu bisa jadi dibalas oleh imannya, oleh cara berpikir yang sahihnya. Baru nanti pemahaman dia terhadap manakah filsafat yang bermasalah itu jadi oke. Jadi teori imunisasi vaksin itu tidak hanya di badan biologis, tapi juga ada masuk di ideologi dan pemikiran intelektual. Begitu juga spiritual, Pak. Orang kalau nggak pernah dosa nggak bisa nangis. Orang kalau nggak bisa dosa nggak bisa nangis, ya. Nah, ini terjadi pada kawan-kawan kita yang telah menutup dirinya. Nah, ini yang kasihan, ya. Kalau udah menutup diri ya salah, nggak akan berubah sama sekali. Baik.